Sebuah minibus ludes terbakar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam. Akibatnya arus lalu lintas Pondok Indah Lebak Bulus ditutup sementara. Kebakaran dialami sebuah minibus saat melintas di jalan arteri Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam. Tembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian minibus. Diketahui muncul asap terlebih dahulu dari mesin minibus sebelum terbakar. Tidak ada korban jiwa karena sopir dan sejumlah penumpang minibus berhasil menyelamatkan diri. Awalnya pakai mesin keluar asap aja. Ya kalau lihat ada asap ya aku langsung turun. Itu mobil lagi melaju atau lagi parkir, Pak? Lagi pas posisi lampu merah. Oh, lagi lampu merah, Pak. Ya. Oh, itu berarti dari mesin, Pak, awalnya, Pak, ya? Ya kurang lebih dari mesin. Dari mesin sih, dari mesin agak tengah mungkin itu ada konslet atau mungkin lagi itu kurang ngerti juga. Dugaan sementara, minibus terbakar akibat terjadi korsleting listrik. Peristiwa minibus terbakar membuat arus lalu lintas Pondok Indah Lebak Bulus sempat ditutup dan mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang di kawasan Cilandak membuat pohon besar tumbang. 2 unit mobil ringsek, beruntung pengemudi selamat. Tumbang di Popo, Lebak Bulus 2. Korban nggak apa-apa tuh. Pohon angsana setinggi 7 meter roboh menimpa mobil saat hujan dan angin kencang melanda kawasan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, 2 unit mobil rusak berat, beruntung pengemudinya selamat dan hanya menderita luka ringan. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Deras petir, luar biasa petirnya. Jadi saya juga kebetulan lagi berjalan terus berhenti di sini nih di dekat TKP ini kejadian. Itu nimpa apa, Pak, pohon itu, Pak? Untuk pohonnya nimpa 2 mobil. Ya, kebetulan emang hujannya lebat, angin cukup luar biasa tuh angin. Jadi saya juga ikut membantu tadi. Ya barangkali sudah diliput untuk bersih-bersihkan pohonnya tadi sama warga-warga sekitar sini sama orang-orang sekitar sini. Musibah ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitarnya macet. Warga turun tangan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah. Sebuah truk bermuatan rongsokan terbakar saat melintas di Jalan Lintas Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sopir sempat membawa truk ke tepi sungai saat melihat kepulan asap dari belakang truk. Sebuah truk ekspedisi yang membawa barang rongsokan terbakar saat melintas di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian bermula ketika sopir berhenti di bahu jalan dan melihat kepulan asap dari belakang truk. Sopir kemudian berinisiatif membawa truk ke pinggir sungai hingga akhirnya terbakar. Jembatan pohon, jadi untuk menyelamatkan konsleting biar tidak terjadi kebakaran, makanya supir mengambil kendali memasukkan mobil truk tersebut ke dalam sungai jembatan pohon tersebut. Inisiatif sendiri loh dia. Ya, inisiatif sendiri. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari hubungan arus pendek listrik pada mesin. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Kabupaten Mandailing Natal, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Sebuah trafo gardu milik pabrik bahan kimia di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat terbakar dan membuat warga sekitar panik. Sementara itu, sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan. Sebuah pabrik bahan kimia di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi di udara. Suara ledakan yang timbul sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api kemudian berhasil padam dalam waktu 2 jam. Kronologinya ya tiba-tiba aja. Jadi nggak ada sama sekali.
Pokoknya tiba-tiba aja langsung meledak itu. Oh, sempat terjadi ledakan juga? Ledakan. Suaranya ada yang? Suara gede. Gede banget? Gede suaranya. Sampai ini? Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Beginilah kondisi rumah yang luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Rumah ini hancur setelah bahan baku petasan yang ada di dalamnya tiba-tiba meledak Jumat pagi. Menurut warga, rumah ini berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan bahan baku petasan yang rencananya akan dibuat jelang Lebaran. Ya, setelah kesini saya melihat kondisi seperti ini sudah runtuh. Ya, jadi terus saya ngecek sekitarnya, itu ada beberapa rumah yang juga mengalami kerusakan. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 8. Itu sementara dari hasil pengumpulan bahan sementara ya Mbak, itu ada 2 petasan yang besar. Tapi untuk nanti informasi lebih lanjut nanti ya Mbak setelah nanti. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Sementara itu tidak ada korban jiwa maupun luka akibat ledakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunando Farhan, iNews melaporkan. Ledakan susulannya terjadi di rumah warga di Pelosok Kuning Mino Martani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, sempat terekam kamera warga. Suara ledakan disertai dengan kepulan asap terjadi beberapa kali dan sempat membuat panik warga di lokasi ledakan. Kerasnya suara ledakan bahkan terdengar hingga radius sekitar 1 km. Suara ledakan juga terdengar hingga lebih dari 5 kali. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat kebakaran ruko di Kalimantan Timur bertambah menjadi 8 orang. Korban meninggal usai mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Korban jiwa akibat kebakaran di salah satu ruko di Samarinda, Kalimantan Timur bertambah menjadi 8 orang. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif selama 4 hari di salah satu rumah sakit di Kalimantan Timur. Jenazah dibawa ke kampung halamannya di Kampung Timoro, Kabupaten Wajo. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah dimakamkan di pekuburan Timoro. Pada saat peristiwa kejadian, si Ananda Akila ini ditemukan dalam kondisi selamat di dalam rumah dalam pelukan ibunya. Dan akhirnya petugas damkar pada waktu itu menemukan masih bergerak kakinya dan dibawalah ke rumah sakit umum di Samarinda. Sebelumnya, kebakaran melanda ruko 2 lantai di Jalan Abdul Wahab, Samarinda Ulu pada Minggu dini hari. Sebuah mobil menabrak ruko yang menjual bensin eceran hingga menyebabkan kebakaran. Sopir mobil yang menabrak diduga kabur usai kejadian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Petugas BKSDA Jambi berhasil menangkap seekor harimau Sumatera yang telah lama meresahkan warga. Warga resah karena 11 kambing dan 2 ekor kerbau mati dimangsa harimau. Seperti inilah suasana saat seekor harimau Sumatera masuk perangkap petugas BKSDA Jambi di Desa Nalor Gedang, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Harimau berjenis kelamin jantan usia 8 hingga 10 tahun, panjang 217 cm, serta bobot 110 kg, masuk perangkap dengan umpan seekor kambing. Pemasangan box trap oleh petugas BKSDA Jambi setelah mendapat laporan dari kepala desa setempat bahwa 11 ekor kambing serta 2 ekor kerbau milik warga mati akibat dimangsa hewan buas berupa harimau. Munculnya harimau setelah habitatnya terganggu karena telah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Setelah berhasil ditangkap, kini harimau yang dalam kondisi sehat dievakuasi ke tempat penyelamatan satwa milik BKSDA Jambi dan telah menjalani pemeriksaan fisik maupun DNA oleh tim dokter. Warga menyampaikan bahwa harimau telah masuk dalam perangkap sehingga
Balai KSDA Jambi menyiapkan tim untuk mengamankan dan sekaligus mengevakuasi harimau tersebut. Pihak BKSDA Jambi akan segera melepas liarkan rajul hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan habitatnya. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan warga dan pedagang di Sukabumi, Jawa Barat antre untuk dapatkan minyak goreng curah bersubsidi. Pedagang lebih memilih minyak goreng curah karena harga minyak goreng kemasan saat ini masih mahal. Antrian warga dan pedagang untuk mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi terjadi di Sukabumi. Operasi pasar yang dijual khusus kepada para pedagang dan pelaku UMKM ini diserbu pembeli dan menyebabkan antrean panjang. Mereka rela antri dengan membawa jerigen supaya mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp15.500 per kilogram. Para pedagang pun sengaja membawa jerigen untuk bisa membeli dalam jumlah banyak. Jumlah pembelian dibatasi maksimal 25 kg agar seluruh warga yang antri mendapatkan minyak goreng. Ada mahal. Di pasar berapa? Di pasar liter berapa? 18.000. 18.000. Jadi Ibu terpaksa nyari yang... Saya kan dagang. Oh, dagang. Dagang gorengan. Jadi nyari yang lebih murah. Sementara Kejaksaan Agung terus mengembangkan dugaan korupsi izin ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Selain merugikan masyarakat, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara. Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Dalam konferensi Jumat siang, Jampitsus Kejaksaan Agung menyatakan telah memeriksa 30 saksi di luar 4 orang tersangka. Jadi progresnya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Dokumen juga sudah sekitar 650, dan terutama penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Ya, BBI inilah akan memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap mafia minyak goreng dengan menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau minyak sawit mentah. 1 orang tersangka merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, sementara 3 tersangka lain merupakan pihak swasta. Salah satu perbuatan tersangka yang diduga melanggar hukum adalah dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Untuk itu, kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Selain merugikan masyarakat, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian ekonomi negara dan mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng. Mudik gratis yang digelar di Sub Provinsi Jawa Timur diserbu warga. Warga mengantri untuk mendapatkan 4.000 tiket mudik gratis. Sementara itu, jalur Pantura Cirebon mulai dipadati pemudik yang menggunakan motor. Mereka memutuskan mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Ratusan calon pemudik mendaftarkan diri untuk program mudik gratis yang digelar oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 4.000 tiket mudik gratis disediakan dengan 15 tujuan ke kabupaten dan kota di Jawa Timur, diantaranya Tulung Agung, Trenggalek, Magetan, Madiun, Tuban, dan Nganjuk. Pendaftar wajib membawa beberapa persyaratan, diantaranya kartu keluarga, KTP, serta bukti vaksin booster. Calon pemudik menilai mudik gratis ini lebih nyaman dan aman dibandingkan dengan transportasi umum dengan biaya pribadi. Oh. Baru ikut mudik gratis sekarang, tak Bu? Sudah sih sering kok. Oh, sering? Cuma kan yang dulu-dulu nggak pernah mudik, nggak boleh baru sekarang. Baru sekarang ya? Mesti ikut mudik gratis.
Sementara untuk pendaftaran manual melalui operator dimulai Jumat 22 April kemarin hingga 27 April. Rata-rata jurusan yang banyak dituju adalah Kota Surabaya, Banyuwangi. Pendaftaran juga dibuka secara online melalui mudikgratis.dishub.jatimprov.go.id mulai 21 hingga 24 April 2022. Offline juga bisa. Jadi mudik gratis ini nanti akan melayani ke 15 tujuan dari Surabaya ke beberapa kota, beberapa destinasi di beberapa tujuan mudik di seluruh Jawa Timur. Ada 15 jurusan. Dalam program mudik gratis ini, Dishub Jatim akan mengerahkan 100 armada bus yang akan diberangkatkan pada 28 April 2022 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebelas hari jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik mulai melintasi jalur Pantura Weru Pleret dan Tegal Karang Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemudik didominasi oleh pengguna sepeda motor yang berangkat dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan saat puncak arus mudik nanti. Apa gimana? Mau mudik, Pak. Mau kemana? Tujuan mana? Ke Brebes. Oh, Brebes. Kenapa nih mudik lebih awal ini? Takut macet. Oh, macet. Ya, dari macet. Jadi terpaksa mudik awal. Kalau di sana sendiri kerjanya apa sih? Jualan. Oh, jualan. Sama siapa aja ini mudiknya? Istri, keluarga. Oh, gitu. Diprediksi peningkatan volume kendaraan di jalur Pantura dan Kota Cirebon masih akan terjadi hingga 3 hari jelang Idul Fitri nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Sementara ribuan warga asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mulai melakukan mudik. Mereka memilih menggunakan kapal laut karena harga tiket lebih terjangkau. Sementara di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, ratusan pemudik asal Balikpapan, Kalimantan Timur tiba di pelabuhan. Ratusan calon penumpang kapal tampak memadati Pelabuhan Laurentius Sae, Sika, Nusa Tenggara Timur. Menggunakan kapal Pelni KM Bukit Siguntang, mereka telah memenuhi ruang tunggu pelabuhan sejak pagi hari. Kebanyakan pemudik melakukan perjalanan dengan tujuan Makassar dan Kalimantan. Para pemudik memilih menggunakan kapal laut karena harga tiket yang lebih murah. Sebelum naik kapal, para penumpang juga mengantri untuk pemeriksaan tiket dan sertifikat vaksin. Para penumpang terlihat berdesakan saat hendak menaiki kapal. Mudiknya pakai apa? Pakai kapal. Kapal Bukit Siguntang. Tunggu lama. Belum datang juga. Kapal belum masuk. Guna memantau pergerakan pemudik, petugas kepolisian dan kesehatan juga disiapkan di Pelabuhan Laurentius Sae. Diperkirakan puncak mudik akan terjadi beberapa hari mendatang. Sementara di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, ratusan pemudik asal Balikpapan, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Menggunakan kapal motor Kirana, 369 pemudik turun di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Meski terpantau lengang, setidaknya akan ada sejumlah kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare. Sampai pagi itu ada Kirana, Thalia dengan Egon sebentar subuh. Diperkirakan Thalia dari Nunukan sebentar jam 3.30 sesuai dengan informasi. Adapun masalah penumpang yang turun itu Thalia 1.371. Dari posko arus mudik Pelabuhan Parepare, tercatat total jumlah penumpang yang tiba sebanyak 4.203 pemudik. Dari Sika NTT dan Parepare Sulawesi Selatan, Joni Nura, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, Bandara Kuala Namu mulai membuka perjalanan luar negeri per tanggal 22 April 2022 kemarin. Sejumlah simulasi pemantapan telah dilakukan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu, Medan. Sejumlah stakeholder di Bandara Kuala Namu melakukan simulasi pemantapan di Terminal Kedatangan Internasional sebelum diberlakukannya perjalanan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya risiko penularan virus COVID-19 benar-benar bisa diantisipasi.
Sesuai jadwal yang ada, hari ini pertanggal 22 April 2022, Malaysia Airlines akan melakukan penerbangan pertamanya ke Bandara Kuala Namu, disusul Singapura Airlines dan Air Asia. Sementara kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan telah siap menangani kedatangan pelaku perjalanan luar negeri di Bandara Internasional Kuala Namu. Saat ini penanganan pelaku perjalanan luar negeri masih menggunakan fase 1. Diharapkan dalam waktu dekat ini sudah masuk ke fase 3, sehingga prosesnya sudah lebih cepat lagi dan tidak manual. Tim Satgas COVID-19 telah menyiapkan lokasi isolasi bagi penumpang yang teridentifikasi gejala COVID. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Mengetahui tarif tol sebelum mudik sangatlah penting untuk mempersiapkan saldo uang elektronik Anda. Nah, berikut kami tampilkan informasi tarif tol Jakarta-Surabaya per April 2022. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Sulawesi Selatan melakukan sidak ke Pasar Terong, Makassar. Meski harga sejumlah kebutuhan pokok ditemukan ada yang naik, namun Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pastikan stok aman jelang Lebaran. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Forkopimda Sulsel memantau harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Terong, Makassar. Andi Sudirman mengecek sejumlah harga bahan pokok seperti minyak goreng, telur, daging sapi, ayam, serta minyak goreng. Meski harga daging dan ayam merangkak naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya, namun Andi memastikan harga bahan pokok lainnya stabil. Stabil kecuali harga ayam ya. Ayam sedikit ada naik, tapi minyak sudah mulai turun. Ini kita cek langsung ke distributor D2-nya, distributor 2-nya itu 14.000 dari sini ya. Kalaupun ada markup mungkin yang kelontongan itu yang harus dijaga, dikawal, tapi paling penting di sini sudah dilepasnya 14 ya. Harga bahan pokok saat ini di Pasar Terong masih stabil, diantaranya cabai rawit Rp25.000 per kilogram, daging sapi lokal Rp120.000 per kilogram, dan daging sapi impor Rp100.000 per kilogram. Andi juga mengatakan perlu adanya pemantauan agar harga tetap stabil apalagi mendekati Lebaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Jelang tahun politik, dukungan kepada Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 datang dari relawan di Bali serta Jambi. Di Pulau Dewata, Bali, ratusan relawan mulai dari pelaku transportasi wisata hingga milenial mendukung Sandiaga Uno di pemilihan presiden tahun 2024. Deklarasi berlangsung di kawasan Bali Cliff, Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Para pendukung menilai Sandiaga Uno sebagai sosok pemimpin yang tepat mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Sandiaga juga dinilai dapat memotivasi kaum milenial untuk berani merintis usaha atau bisnis. Sementara itu, dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 datang dari mahasiswi, influencer, komunitas hingga pelaku UMKM di Jambi. Para perempuan milenial yang tergabung dalam Serikandi Ganjar menilai Ganjar sebagai pemimpin yang sudah teruji, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala daerah. Nah, selain deklarasi, juga diadakan pemberian bantuan sembako dan coklat sebagai simbol ramah, humanis, dan romantis. Calon Presiden Prancis Marine Le Pen akan melarang Muslim Prancis memakai jilbab jika dia terpilih sebagai Presiden Prancis. iNews bagikan kembali usai jeda.